stalker kayaknya mah. Iya, Dia. betul. Nah yang lebih mengerikan, pria tersebut si yang gelandangan Yang gelandangan itu. itu tiba-tiba masuk ke gedung apartemen si Wes. Anjir, dia ngeliatin nih. Iya. Langsung gitu. Iya, kembali lagi di podcast Dongeng Surat. Nah, jadi di episode podcast Dongeng Suram kali ini Kita akan ngebahas apa, Diva? kita akan membahas mengenai serba-serbi Halloween Karena kita udah masuk di bulan Oktober, gitu, di mana nanti perayaannya akan dirayakan di tanggal 3 tanggal 31 Oktober 31 Oktober sampai 1 November. Langsung aja daripada kita lama-lama, kita mulai. Nah, Del. Jadi seperti intro tadi ya. Apa tuh? Kalau kita mau ngebahas tentang Halloween, Kita akan mulai membahas serba-serbi Halloween. betul. Nah, menurut lu apa sih yang menarik dari Halloween yang kayaknya tuh nggak ada di perayaan-perayaan lain? Kostumnya pasti. Iya, Pesta kostumnya. pesta kostum. Kalau di Indo sih emang sebenarnya di kalender nggak dirayakan ya. Secara nasional kita nggak ada. Betul. Cuman kalau perayaan-perayaan di tempat mall atau di tempat restoran atau apalah gitu, kafe, bar. Nah, itu biasanya suka ada dirayakan tema-tema Halloween. Biasanya ada Halloween night. Iya, kayak misalkan Kayak topeng-topeng mereka ada berdandan. berdandan ala-ala setan gitu kan. Karena memang poinnya itu. Karena ada tuh kayak restoran yang kalau lu pakai baju pocong Emang ada? nggak ada. Nah, Pada makannya. apa yang menurut lu biasanya dilakuin sama orang-orang ketika Halloween selain merayakan dengan pakai kostum ya? Yang gue tahu ya, Iya. kan gue biasanya ngeliatnya dari film-film lah atau Betul. berita gitu kan. Iya. Kalau yang di Amerika tuh gue sering ngeliatnya ya mereka datang ke mereka yang ngedekor rumahnya masing-masing tuh. Dekor rumah. Iya. Bedah rumah. Enggak dong, nggak didekor aja, nggak didekor Dekor aja. Oke. Terus juga identik sama apa, labu ya. Iya, labu. Labu. Habis itu trick or treat ya. Betul. Nah, Jadi gitu lah. door to door datang ke ini nawarin ML ya. Biasanya nih kalau teman-teman gue Ya, menurut ada salah satu penyuram. salah satu penyuram kita nih. Iya. Dia pasti menunggu-nunggu momen dimana kita akan upload ini. Kenapa emangnya? Gue nggak bilang kalau gue akan bikin video ini. Oke. Biasanya kapan nih ada lagi? Ditungguin banget kita. Betul. Ada penyuram namanya Ica. Sahabat gue juga. Nah, dia itu yang gue tahu ya, kesukaannya tuh setiap hari selama bulan Oktober. Setiap hari selama bulan Oktober. Iya, itu dia maraton untuk nonton film-film horor. Nonton. Nah, jadi dia tuh suka banget untuk nge-rewatch atau mungkin nonton film yang baru kali gitu ya. Tapi setiap hari. Iya, pokoknya satu hari satu. Enggak, gue kira pada saat tanggal 31 Oktober doang. Enggak. Jadi tiap hari. Udah mulai nih. Udah, sekarang tanggal 9 film harusnya. Kalau dia nggak sibuk. Kalau sibuk, dilabal. Nah, pokoknya intinya kerjaannya dia tuh nonton film. Oh, kesukaannya nonton film. Hobinya tuh nonton film horor ketika di Halloween. Boy gini, mulai dari tanggal 1 tuh biasanya hari ini gue nonton ini gitu. Di story atau di mana gitu. Udah di ini, di plot-plotin tuh ya, hari ini gue nonton ini nonton. Iya, harusnya gitu ya. Jadi ada sebuah film yang sebenarnya nggak bertemakan Halloween amat, tapi karena itu serem. Oh, film serem ini. Dan akhirnya menjadi legend filmnya. Oh, film apa emang? Nah, judulnya itu A Nightmare on Elm Street. Pernah nggak? Kalau karakternya yang itu kan, tangannya tajam-tajam. Ya, betul. Nah, itu namanya Freddy Krueger. Oh, nama setannya setan. Iya, nama setannya Freddy Krueger. Oh, kalau filmnya Nightmare. A Nightmare on Elm Street. Oh, gitu. Gue pernah nonton. Pernah nonton. Tapi udah lama ya. Udah lama banget. Karena emang ini filmnya tuh keluarnya tahun 84. Poinnya adalah, jadi film ini itu kenapa menarik? Karena ternyata, sebelum kita ngarah ke kenapanya, akan agak gue jelasin sedikit mengenai filmnya. Oke, coba. Nah, jadi intinya adalah si filmnya ini tentang seorang pembunuh anak kecil, child abuser juga, dia kayak kalau salah tuh dia juga pemerkosa anak-anak. Ini sebelum dia jadi setan. Ya. Oh. Nah, akhirnya
orang tua tuh pada marah lah gitu ya, pada murka gitu. Aku udah ketahuan kalau dia yang melakukan. Akhirnya ketahuan. Oh, akhirnya ketahuan. Dan sampai akhirnya rumahnya si Freddy dibakar sama massa. Oh, Gitu dibakar. Nah makanya perawakannya si setannya ini tuh ya itu kayak udah kebakar gitu. Yang jadi menarik tadi gue bilang itu, iya. ternyata ini based on true story. Seriusan. Iya. Cuman based on true story-nya itu bukan tentang ada si orang ini terus jadi setan gara-gara dibunuh, enggak. Oh, tapi Nah, sebentar. Nah, jadi kalau di filmnya ceritanya itu adalah ada jalan namanya Elm Street itu kan si Elm itu jalan Elm. Nah, terus jadi intinya adalah banyak orang yang mati dalam keadaan tidur. ya jawabnya nggak tahu. Nah, penyebabnya kalau dari filmnya ya karena dibunuh sama si Freddy ini. Kan kalau misalnya di film mereka pada mati tuh didatangin kan sama Freddy dalam mimpi. Betul. Dibunuhnya dalam mimpi ya kan. Ya. Nah kalau si kisah nyatanya, Nah, kalau kisah nyatanya itu nggak ada hubungannya sama sekali dengan si bocah-bocah atau karakter Freddy Krueger yang pada aslinya gitu. oh berarti nggak ada sosoknya. Nggak ada. Nah, jadi kebetulan yang buat film A Nightmare on Elm Street itu merupakan seorang sutradara horor gitu. Oh udah biasa ngerjain dia. Jadi namanya Wes Craven dan udah meninggal orangnya tahun berapa ya gue lupa. Dan itu pas dia meninggal kayak aduh. Ya sayang lah gitu karena banyak karya-karyanya itu yang masterpiece dan menurut gue legendaris. Salah satunya itu A Nightmare on Elm Street menumbuhkan karakter legendaris si Freddy Krueger. Ya benar. Dan juga ada film Scream betul. Itu tahu lo Scream. Nah Scream itu yang menumbuhkan karakter si Ghostface itu yang membunuh. Ya. Tapi ini kan membunuh bukan setan. Iya. Nah gitu. Nah, kalau Freddy Krueger itu setan. Buat yang nggak tahu. Nah jadi kenapa dia tertarik untuk membuat si film Nightmare on Elm Street? Nah karena itu dia terinspirasi dari sebuah peristiwa mengerikan yang menimpa beberapa pengungsi dari Asia Tenggara. Dari daerah kita dong. Iya, jadi emang base-nya Asia. Iya itu. Nah mereka ini melarikan diri ke Amerika Serikat karena memang pada saat itu ada kekejaman Pol Pot, di mana dipimpin oleh merah, di mana sejumlah anak muda ini itu katanya mengalami teror mimpi buruk ya karena mungkin trauma ya. Ya dari kekejaman yang terjadi di negaranya mereka kali ya. Mereka mengalami teror di mimpi buruk. Nah sehingga akhirnya beberapa dari mereka itu menolak untuk tidur. Kan saking takutnya kalau tidur gue ngepek gini anjing gitu. Berarti mereka mau kali gitu. Iya melek aja. Cuman yang namanya melek kelamaan kan lama-lama hantuk ya. Ya nggak sehat juga. Iya mungkin perkara nggak sehat ya. So gue takut Parno. Jadi mereka udah bodo amat dengan gue sakit kali indahnya angin nggak ada. Pokoknya intinya mereka ini takut untuk tidur. Karena dia nggak mau menjamkan mata. Betul. Nah jadi akhirnya ya karena ngantuk kan. Pada akhirnya mereka ketiduran. Nah somehow gimana ceritanya tuh tiba-tiba banyak yang ditemukan tewas pada saat tidur. Berarti juga penyebab kematiannya nggak tahu nih. Itu nggak jelas. Dia nggak jelas kan ya gitu. Karena ya saksi-saksi lainnya kan cuma mata kayak dia tidur udah nggak bangun lagi mati dalam tidur jadi kan. Dimana akhirnya pada saat itu kejadian ini diliput oleh koran LA Times. Ya disitulah si Wes Craven nggak baca. Terinspirasi lah dia. Kayaknya menarik nih kalau buat jadi film. Kira yaudah akhirnya lahirlah plot A Nightmare on Elm Street. Gitu. Nah cuman film ini sebenarnya emang whole podcast ini kali ini kita emang banyak mau ngebahas mengenai si film A Nightmare on Elm Street. Ya betul gitu karena menurut gue emang cukup ikonik, legendaris dan udah setiap mungkin kalau misalnya di TV nih stasiun TV yang ada bioskopnya itu suka menampilkan film-film horor kan ya itu Oktober ini itu pasti A Nightmare on Elm Street nggak bakal kelewatan. Ya bisa cuman karena banyak darahnya mungkin banyak katanya banyak sampah itu langsung ya banyak itingnya udah mati dia. Nah gitu. Nah cuman memang kalau di TV kabel tuh nah biasanya emang suka maraton kan sama kan dan juga banyak ininya kan sequelnya ya kan Nightmare on ya tapi intinya pokoknya film pertamanya itu keluar tahun 84. Iya. Cuman gue mau ngebahas juga ada beberapa fakta menarik dari film ini deh. Pertama, sebenarnya sosok Freddy Krueger ini dari ibaratnya dari Asia Tenggara tadi itu, kelompok orang-orang itu yang pada mengungsi. Kok tiba-tiba pas plotnya lahir nih, plot filmnya, kok jadi ada sosok Freddy Krueger? Siapa itu?
Oh, kenapa diciptakan Betul. si Freddy ini? Iya. Si Wes. Wes Craven itu. Iya. Sebenarnya si Freddy Krueger ini itu ternyata diangkat dari mimpi buruknya Wes Craven ini sendiri. Oh. Gitu. Jadi pada saat itu Freddy yang dimana digunakan untuk sebagai nama si monster Iya. ingatan ini itu merupakan nama bocah berandalan bangsat yang dulu suka ngebully si Wes Craven saat kecil. Oh, jadi secara nama itu bocah pembuli bangsatnya si Wes. Iya. Tapi secara looks-nya Freddy Ya. itu karena mimpi buruknya si Wes. Ya. Sebenarnya nggak bocah sih, udah tua dia si Freddy. Iya. Jadi yang ngebully si Wes saat kecil. Iya, tahu Pak. Iya. Kan namanya doang yang dipakai kan. Oke. Tapi kalau secara lukanya tambalannya kok pokoknya kebakar dan sebagainya punya. Betul. Nanti ya isinya dapat gitu. Iya. Sosoknya. Yang tadi gue bilang kan, sosok si Freddy ini merupakan trauma dari masa kecil si Wes. Iya. Sebenarnya jatuhnya itu gak ngebully secara langsung, cuman emang suka ngelakutin lah gitu. Nah, jadi kala itu si Wes Craven waktu kecil itu lagi berjalan menuju apartemennya. Oke. Nah gitu, dimana saat itu dia tuh ngelihat ada wajah seorang gelandangan yang mirip sama wajah Freddy yang itu, yang ngebully. Iya. Terus tiba-tiba si pria tersebut itu kayak apa ya, kan mungkin lagi jalan juga gitu. Iya. Diam, berhenti, tiba-tiba juga natap si Wes Craven. Males kan lu? Serem kan? Jijik kan? Nah, itulah yang ngebuat si Wes Craven akhirnya ketakutan dengan sosok ini karena mirip Si Freddy. Freddy yang ngebully dulu dia. gitu, mirip bukannya? Iya. Gitu. Cuman si gelandangan ini bukan si yang bully itu ya? Iya. Takutnya kan gue udah salah ngomong, lu gak notice, orang-orang pada bingung bang. Nah ya udah dari situ sampai nih akhirnya si Wes ke apartemen. Nyampe lah dia kapan? Nyampe apartemen. Terus dia ngelok dong dari balik jendela. Iya. Nah, udah ngomong. Yes. Nah, ketika dia ngelok ke luar jendela, Iya. dia ngeliat gelandangan yang tadi itu masih ngeliatin dia. Stalker kayaknya mah. Iya. Jatuhnya dia. Betul. Nah yang lebih mengerikan, pria tersebut si yang gelandangan Yang gelandangan itu. tiba-tiba masuk ke gedung apartemen si Wes. Anjir, dia ngeliatin nih. Iya. Langsung gitu. Loh. Ya, tapi kan si Wes ngintip gitu kan. Betul. Dia Betul. kamar apartemennya dia. Iya. Di gelandangan masih ngeliatin kan pasti kan. Iya. Nanti langsung Nah, tiba-tiba masuk ke dalam. teror. Wah gitu. Nah, si kakaknya Wes itu udah pengen ngejar si gelandangan ini kayak, anjing lu mau ini adik gue kayaknya gitu kan. Oh, Udah mau nyamperin kayak hilang. berarti hilang di dalam apartemen itu juga tuh. Nggak tahu deh. Gelandangan itu kan. Nggak tahu. Tapi yang jelas itulah sosok yang akhirnya ngebuat kayaknya cocok deh nih sosok si Freddy ini dijadikan tokoh antagonisnya di sini gitu kan di cerita si Nightmare on Elm Street ini gitu. Kalau buat yang belum tahu atau belum pernah nonton, jadi film ini tuh semi gore lah gue bilang karena banyak berdarah gitu. Emang sebenarnya pendekatannya si Freddy Krueger itu agak ada komediknya, emang agak tolol yang tiba-tiba matinya masuk ke dalam kasur lah, apa lah, iya. Enggak, di korban-korbannya ada yang tiba-tiba jadi kecoa, ada, aneh-aneh kan, cuman emang mostly darah lah gitu. Iya. Nah, karena kan punya Freddy sendiri kebakar, detailnya kan juga ngeri banget. Iya, walaupun nggak ada hubungan sama bentuk eksekusinya dia. Iya. Gitu. Nah, cuman juga ada beberapa fakta menarik mengenai waktu lagi pembuatan filmnya. Proses syutingnya nih. Proses syutingnya. Kenapa? Ini muncrat gitu. Kan, nah udah. Nah, terus, jadi di situ kalau lo belum tahu, jadi ada salah atau lo lupa, kan lo udah nonton Lupa gue tapi. Jadi ada salah satu adegan itu yang paling bisa dibilang diingat lah sama penggemar film horor atau penggemarnya si Nightmare on Elm Street gitu. Di mana ini menampilkan ada karakter namanya Glenn, tapi nggak Klinsky. Nah diperankannya oleh sama Johnny Depp. Johnny Depp waktu muda. Iya kan. Nah di mana adegan ini tuh apa ya, so spectacular. Lu ingat deh lu di kepala lu ingat? Ada Ingat, cuman emang agak sama. Aku sambil baca di sini adanya. Jadi di situ di mana si Glenn ini lagi tidur. ya Tiba-tiba ketelan dari kasur. Ketelan dari kasur. Ketelan ke dalam kasur. Ya. Nah itu yang tadi gue bilang tuh. ya yang aneh. Iya, itu dia masuk ke dalam kasur. Nah setelah itu darah segar itu muncrat secara terus menerus ke langit. Jadi kayak masuk nih Oke, kejepit. kasur. Terus ada scene di sini.
masuk, serok gitu. Nah itu adegannya tuh dibuat dengan caranya tuh sebenarnya dibalik Apanya? kasurnya. Oke. Nah jadi sehingga ketika darahnya muncrat itu beneran bisa ke spread yang menyebar karena posisi kasurnya kan masih gini. Iya. Orang tidur sini kan. Iya. Ini nggak begini. Jadi ketika darah dimuntratin, jos gitu, paham gak? Jadi taruh di langit-langit, Iya. kan si kasurnya. Jadi si Johnny Depp secara nggak langsung di kamera tuh sebenarnya Kembali masuk ke atas. Iya. Itulah ya. Cuman di situ ada salah perhitungan akan akan muncrat darahnya itu. si Wes mikirnya mungkin muncratnya A, tapi nyatanya Kena barang elektronik, kena kamera, kena lighting gitu. Nah makanya kalau lu mau tahu, ketika baru muncrat itu, sin pasif itu melibatkan 1.900 liter darah. usahan. Iya, itu 500 galon. Nah, di mana akhirnya itu mengguyur perangkat elektronik, stop kontak gitu, keperluan shooting sampai akhirnya si Wes Craven dia bilang ini sebuah kejadian yang gila gitu karena yang harusnya mah nggak begitu, harusnya di kamar doang gitu kan. Betul. Ini sampai di balik kamera juga kena gitu. Iya, nah makanya wah night lihat banget. Nah, terus juga ada fakta menarik mengenai si claw atau cakarnya si Gue bilang gitu kan. Iya. Identiknya dia. ya ini muncul itu nih set ya. Tapi sebenarnya udah ada muncul sih mukanya Freddy harusnya. Iya emang ada. Nah, jadi nanti bisa langsung lihat bentuk cakarnya kayak apa. Pisau kan. Pisau, betul. Nah, jadi cakarnya itu senjata khasnya. Jadi tuh Freddy pakai baju kan biru sama merah. Garis. Hijau merah. Iya, hijau merah. Oh, Dia pakai baju hijau merah belang gitu ya, agak belang kebakar gitu. iya. Nah, di tangannya tuh ada banyak cakar-cakarnya gitu. Nah, lu tuh nggak inspirasinya si Wes akhirnya menggunakan cakar ini sebagai senjatanya si Freddy itu apa? Menurut lu? Menurut gue Wolverine. Belum ada dong. Udah sih, 80-an. Cuman maksud gua Komiknya. ini kan setan. Dia kan mau ngebuat sebuah karya baru nih. Menurut lu kenapa dia memilih cakar sebagai senjatanya si Freddy? Yang bawa Wolverine. Salah. Apa? Ternyata dia terinspirasi dari kucing peliharaan. Masih mending. Dari Wolverine. Mendingan Wolverine maksudnya? Iya. Nah ternyata kan nggak lucu, dari lucu ke horor. Nah, karena saat itu ternyata dia terinspirasi kucing peliharaannya sendiri. Di mana saat itu dia ngeliat kucingnya tuh lagi nyakar-nyakar. Nyakar-nyakar. Nah, di mana di waktu yang sama, nah ini jadi menarik. Apa tuh? Di waktu yang sama, ia lagi melihat ada siaran tengah malam nih. Jadi kayak iklan-iklan tengah malam. Iya. Jadi ketika dia lagi nonton siaran tengah malam, Iya. itu ada iklan set pisau. Jualan pisau, iklan pisau. Oke. Iklan pisau dan juga si kucingnya lagi nyakar-nyakar. Jadi sambungin lah nih buat dia. Ketika dia kayak Apa nih si Freddy? Yang membunuhnya seperti apa nih? nah akhirnya diputuskan Apa gitu? betul diputuskan kayaknya menarik nih kalau ada setan yang pakai cakaran itu. Cakaran kucing. Iya, pisau. Nah, itu dia. Yaudah dari situ akhirnya terpilihlah ide itu untuk ngebuat si klonnya itu. Terus juga ada satu scene di film Freddy Krueger di film Nightmare on Elm Street itu di mana ada satu karakter namanya Tina. Tuh. Ya Freddy. Baik lah. Nah jadi di situ tuh ada adegan kematian yang dirancang bener-bener khusus sama si Wes. Oh, di setup-nya bener-bener Iya. gak cuma hati dah gitu. Iya, tapi bener-bener yang kayak apa ya? Terkonsep banget. Terkonsep mampus lah gitu. Nah karena memang saat itu ceritanya si Tina itu lagi tidur bersama pacarnya. Si pacarnya si Tina. Oh, Ini adegannya gitu. Lagi tidur sama pacarnya. Kemudian diserang oleh Freddy. oke. Di dalam tidurnya. Iya. Nah jadi ceritanya si Tina itu pelan-pelan melayang dari kasur menempel ke dinding. Mau kayak eksorsisme gitu. Ya, terus perlahan-lahan bergerak ke langit-langit kamar. Nah, di mana yang kasihannya si pacarnya itu cuma bisa ngeliat kalau si Tina tuh ngeronta-ngeronta tanpa berdaya gitu loh ya. Iya. Si pacarnya nggak bisa nolongin. Berdaya. Ya bener. Si pacarnya nggak bisa menolong. Nggak bisa. Adegan ini itu dibuat di dalam sebuah satu set ruangan khusus. Gitu sama si Wesnya. Nah, terus sehingga Amanda Wes di mana dia tuh yang sebagai Tina. Oh, ini namanya. Iya, itu memperlihatkan banyak adegan-adegan atau gerakan-gerakan ganjil. Ya maksudnya kayak gerakan aneh lah gitu ya. Yang sini ya gitu lah ya. Pokoknya ribet lah segala macam. Nah, kenapa tadi gue bilang di awal kalau sebenarnya yang buat sulit itu bukan
efek pembuatan tapi efek setelahnya. Efek setelahnya. Efek setelahnya Fiatiko. Ya si Amanda. Yang mana nih Vertigo anjing gitu. Kayak udah ya. Ulang. Iya kan mesti nggak mungkin ngetek sekali juga ya. Nah cuman kadang-kadang kan kalau emang udah bagus outputnya, hasilnya udah oke ya nggak perlu diulang. Ya, cuman kita nggak tahu. Kita tahu nih. Iya, tapi yang jelas katanya gitu. Namun karena putaran ronga tersebut Amanda Weiss mengalami vertigo setelah. Oh berarti kamarnya diputer-puter. Iya, maksudnya karena putaran di ruangan itu loh. Iya. Jadi harus tembong di dinding, meja, Di lantai. osmos. Oh itu fakta-faktanya nih. Itu fakta-faktanya. Ah, Kalau menurut gua sebagai penyuka, anu pecinta kan. pecinta film horor, Film horor. itulah kenapa terlahirlah Dongeng Suram itu kan. Film ini menjadi salah satu film yang memorable buat gua karena gua itu gak takut sama setan. Maksudnya kayak film-film setan tuh kayak ya udah menurut gua Itu film. doang atau. Cuman ya again ya itu aneh sih karena film si Nightmare on Elm Street itu sebenarnya filmnya menurut gua gak seram-seram banget, Tapi traumatik kayaknya gitu lagi lu buat gua. lu nonton pertama kali si film ini umur berapa? Kenapa deh? SMP-nya deh. SMP. Tapi emang dulu karena zaman-zaman SMP itu kan zaman-zaman ini nih, zaman SMP kita ya, gua, lu. Iya. Zaman-zamannya belum ada online-onlinean. Jadi nyari video, nyari DVD. Oh iya benar. Ya kan, nyari bajakan tuh, nyari DVD. Ya, emang agak susah filmnya karena emang demand-nya mungkin tinggi tapi nggak setinggi film horor yang lainnya yang lebih Atau mungkin emang di Amerika emang udah banyak penyukanya, tapi di Indonesia jarang gitu. sebenarnya tak jarang juga. Cuman emang banyak film yang mungkin lebih diminati lah gitu. Ya kan Indonesia, horor Indonesia pada zaman kita SMP gitu. Nah jadi ketika itu gue nemu akhirnya lagi kayak di supermarket perbelanjaan gitu. Wih ada film horor nih. Oh iya, Oh dia jual DVD di situ. DVD. Set. Wis don. Ngapain gue dulu kan? Wah sebelahnya baru tuh. Watchbox. Anjing, itu gak jadi beli deh. Gak ada. Udah, akhirnya gue nemu tuh filmnya. Berarti lu nemuin yang film pertamanya itu. Pertamanya. Gitu. Terus baru setelahnya gue baru tahu ada franchise filmnya dia. Iya. Itu berantem sama karakter film horor lain. Apa si Jason? Freddy versus Jason. Jason kan Jason Ranti tuh. belum ada. Lagi. Maksudnya belum terkenal Bang Jensen. Tapi itu poinnya. Jadi kalau menurut lu film apa yang di Halloween yang menurut lu harus banget ditonton dan gak boleh terlewatkan? Atau enggak yang lu suka banget deh, yang kayak lu nonton itu berkali-kali itu masih ratit banget dan serem gitu. Dan film apa yang paling membuat lu takut sampai gak mau mandi, gak mau mati, gak mau tidur? ada lah deh, pokoknya lu jadi gembel sebenarnya. Tuh, daripada kita makin ngalor itu gak karuan, jangan lupa follow Dongeng Suram, subscribe semua lini Logimat dan Filters ya. Ya boleh ada Spotify, ada Instagram, ada TikTok. Betul. Sama yang udah pasti ya YouTube ini. YouTube. Dan jangan lupa untuk kalau lu pengen share cerita lo sendiri ya di situ bisa banget untuk kirim ke email kita di dongengsuram@gmail.com. Ntar ada termuncul. Ayo Rudy tolong. Wes lagi editor lagi. Lagi. Tadi ya. Apa sih lo? Gitu namanya. Katanya jadi baik hati. So jangan lupa follow Dongeng Suram untuk kalian yang sedang bermurah.